Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sesi yang ke-10 dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarfi. Bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam. Baik, kita akan memasuki pembahasan At-Tawabi' di halaman 36. Telah saya terangkan dari peta pembahasan di i'raf al-asma bahwa tawabi ini dia ada di marfu'at, ada di mansubat, dan ada juga di mana? Di majrurat atau mahfudhat. Ya, sebenarnya kalau kita bahas at-tawabi di sini di akhir pembahasan marfu'at, bukan artinya dia khusus untuk marfu'at saja. Tapi bisa dipakai di marfu'at, bisa dipakai di mana? Mansubat, bisa dipakai di mahfudhat. Kenapa seperti itu? Apa alasannya kemarin? Kenapa bisa tiga-tiga? Karena dia tawabi, pengikut. Pengikut bergantung kepada siapa yang dia ikuti. Yang dia ikuti mungkin marfu, mungkin mansub, mungkin apa? Majrur. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sudah tahu hukum tawabi, artinya dia sudah menguasai bidang ini pada seluruh pembahasan asma dalam kondisi marfu, mansub maupun majrur. Gambarannya di halaman 36 seperti itu, at-tawabi'. Coba kita baca at-tawabi'u. An-na'tu, al-atfu, at-tawkidu, al-badalu. An-na'tu hakikiyun sababiyun, al-atfu bayanun nasakun, at-tawkidu lafdiyun ma'nawiyun, al-badalu mutabiqun ba'dun min kullin ihtimalun mubayinun aw ghalatun, mubayinun aw ghalatun, bada'un idrabun, nisyanun galatun. Baik. Jadi sekarang at-tawabi'. Dia ada 4 ya. Ini gambaran yang kita akan kaji secara mendetail. Jadi tawabi' itu ada yang sebagai atof, sebagai na'at. Dia fungsinya na'at, mengikut. Apa namanya? Pengikut yang memberi sifat. Atau atof, pengikut yang bersanding dengannya. Atau taukid, pengikut yang memperkuat lafaz yang dia ikuti. Atau al-badal, pengikut dalam sudut dia menggantikan, apakah menggantikan maknanya atau menggantikan seluruhnya atau sebagiannya. Jelas ya? Jadi rinciannya pembagian at-tawabi ini di halaman 37. Apa namanya? Gambaran peta globalnya. Peta globalnya. Adapun secara terperinci kita bahas satu persatu. Apa itu na'at? Di halaman 37. Coba kita baca an-na'tu au as-sifatu. An-na'tu awis sifatu. Ta'rifuhu at-tabi'ul mushtaqu awil mu'awwalu awil mu'awwalu bihi al-mudihu limatbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fin nakirati naw'ahu hukmuhu. Taib. At-tabi'ul mushtaqu awil mu'awwalu bihi al-mudihu limatbu'ihi fil ma'arifi
المخصص له في النكرات التابع المشتق اسم الفاعل جاء رجل صالح اسم المفعول أحضر القلم المكسور الصفة المشبهة وجهك وجه حسن اسم التفضيل إنه الكتاب الأحسن المؤول بالمشتق المؤول بالمشتق اسم الإشارة جاء زيد هذا اسم الموصول فاز زيد الذي قام أسماء النسب حضر رجل عربي نوعاه حقيقي سببي حقيقي ما رفع ضميرا يعود على المنعوت سببي ما رفع اسما ظاهرا مشتملا على ضمير يعود على المنعوت حقيقي قدم محمد الفاضل سببي حضر محمد الصالح أخوه حكمه يكون تابعا لمدعوته في رفعه ونصبه وخفضه تعريفه وتنكيره إفراده وتثنيته وجمعه تذكيره وتأنيثه النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. Sebelah kanan ini ya, saya baca. An-natul haqiqiyyu yatba'u man'utahu fi 4 min 10. An-natus sababiyyu yatba'u man'utahu fi 2 min 5. Baik. Sekarang an-na'tu. Apa itu an-na'tu? Kita lihat definisinya. At-tabi'ul mushtaq awil mu'awwalu bihi. Dia tabi, pengikut. Dia pengikut, tapi dari isim yang mushtaq. Isim yang mushtaq atau mungkin jamid tapi ditakwil seperti mushtaq. Takwil seperti apa? Mushtaq. Untuk masih ingat pembagian fi'il menjadi 2? Fi'il jamid dan fi'il apa? Mushtaq. Jelas ya? Nah, kalau na'at dia pengikutnya itu dari fi'il apa? Dari kata yang apa? Kata yang mushtaq. Kalau na'at. Jelas ya? Dan itu yang membedakannya nanti dengan ataf. Ataf kan akan datang juga. Kalau ataf itu dia tabi jamid. Dari jamid. Itu yang membedakan. Jelas ya? Baik. Jadi saya bilang itu hari bahwa mushtaq itu yaitu yang masuk di kalimat tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun. Nah itu yang ada tasrifnya gitu disebut mushtaq. Kalau jamid dia enggak ada ininya. Misalnya laisa ya gitu aja, laisa aja. Ni'mah, bi'sa. Nah, itu jamid namanya, tidak mushtaq. Atau pada kalimat yang tidak ada pasangannya kecuali itu saja. Seperti misalnya syamsun, qamarun. Nah, itu kan apa? Jamid kan? Tapi kalau kitabun, maktubun itu mushtaq. Jelas ya? Baik, saya ingatkan kembali ya apa yang sudah dipelajari.
Nah, ini ada kaitannya dengan naat ini. Jadi naat ini dia tabi, pengikut. Kadang dia harusnya mustaq. Kalau dia bukan mustaq, maka ditakwil, dianggap seperti mustaq. Antum masih ingat masdar muawwal kan? Asalnya dia kan fi'il. Tapi telah dirubah-rubah bisa menjadi apa? Bisa menjadi masdar benar. Sama dengan bisa menjadi zahir, sama dengan yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jadi dia tabi'. Fungsinya ada dua. Naat ini fungsinya ada apa? Dua. Al-mudihu li matbu'ihi fil ma'arif. Fungsi yang pertama, dia terangkan matbu'nya pada ma'arif. Jadi kalau dia mengikuti ma'ruf, berarti dia memperjelas yang ma'rifah ini. Yang ma'rifah ini dia perjelas. Jelas ya? Misalnya ahdartu al-kitab al-jadida. Al-kitab al-jadid. Al-jadid dia adalah apa? Naat untuk al-kitab. Jadi dia memperjelas. Ma'rifah ini, al-kitab ini ma'rifah. Kitabnya apa? Qadim atau jadid atau? Maka diterangkan bahwa dia apa? Dia jadid. Jelas ya? Seperti contoh yang akan datang nanti, wahdiral qalamul maksur. Dihadirkan pena yang patah. Jadi pena ini yang sudah jelas ini, itu dijelaskan bahwa penanya ini patah, pecah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mentaksis di dalam nakirah. Kalau dia naat pada nakirah, dia fungsinya untuk mentaksis. Fungsinya untuk apa? Mentaksis. Misalnya rajulun. Rajul kan umum ya. Kita bilang ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Kan umum. Siapa rajulun? Bisa banyak orang. Tapi begitu saya katakan ja'a rajulun salihun, berarti tidak semua orang. Ini orang bagus ini. Ya, jelas ya, salihun. Itu sudah mentaksis, dikeluarkan lagi. Jadi itu fungsi dari naat. Jadi naat itu kalau sederhananya dia pengikut. Pengikut yang biasanya menjelaskan tentang sifat yang dia ikuti. Sifat yang dia ikuti ini kadang memperinci hal yang ma'rifah, kadang dia menentukan hal yang nakirah supaya lebih sempit, lebih terarah, lebih tertentu orangnya. Baik, dengan contoh-contohnya sebenarnya akan lebih jelas ya. Coba kita lihat pembagian tabi'nya. Ada dua ya, ada tabi'ul mushtaq. Tabi'ul mushtaq di sini diberi 4 contoh. Pertama, bisa datang dalam bentuk isim fa'il. Contohnya ja'a rajulun salihun. Ja'a rajulun salihun. Kalau di i'rab bagaimana i'rabnya? Ja'a fi'il madhi. Apa? Mabni ala al-fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulun fa'ilun. Fa'ilun apa? Marfu'un. Salihun na'atun untuk apa? Rajulun. Jadi begitu caranya, na'at untuk rajul. Na'at untuk marfu, dia juga apa? Marfu. Jadi itu ikut itu. Na'atun li marfu, marfu. Na'atun li marfu'in, marfu'un. Iya. Karena rajulunnya marfu, maka salihun harus dibaca apa? Marfu. Tapi kalau saya bilang ra'aitu rajulan, dibaca apa? Salihan, sebab rajulannya mansub. Jelas ya? Kalau saya bilang marartu bi rajulin salihin, jadi dia itu selalu mengikut kepada apa yang diikuti. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, datang seorang lelaki yang salih, kan dia mensifatkan, menentukan, kan begitu ya? Orang yang mana ini? Orangnya yang salih. Iya. Jadi kalau orang di masjid misalnya ada 100, atau orang yang berada di depan rumahnya ngantri,
yang lewat-lewat ada 100, terus dibilangin ja'a rajulun, datang seorang lagi. Kan di antara 100 itu enggak tahu yang mana. Ya kan? Semuanya rajulun. Tapi begitu dibilang rajulun salihun, yang hadir di situ dari misalnya guru-guru agama, orang yang rajin ke masjid cuma 10. Nah, mungkin dari 100 terbatas menjadi apa? 10, kan begitu? Iya, 10. Baik. Contoh lain di sini, ismul maf'ul. Kadang mustaq bisa dari isim maf'ul. Contohnya, uhdiral qalamul maksuru. Uhdira, apa i'rabnya uhdira? Fi'il. Uhdira fi'il. Fi'il apa? Madi, majhul atau ma'lum? Majhul. Uhdira fi'il madi majhul. Baik, kalau fi'il madi majhul perlu apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al-qalamu. Naibul fa'il hukumnya marfu, al-qalamu. Sekarang al-maksuru, na'at, ya kan? Dia na'at kemana? Kal-qalam. Al-qalam marfu, na'at ke marfu hukumnya marfu. Jelas ya? Baik. Tapi kalau saya bilang ahdartul qalam al-maksura, saya menjadi pelakunya, saya menghadirkan al-qalama, maka al-maksur dibaca apa? Al-maksura. Ji'tu bil qalami al-maksuri. Ya, dia selalu itu. Naatnya selalu ikut kepada apa? Man'utnya. Itu pasangannya ya. Naat mengikuti apa? Man'ut. Sifah mengikuti mausuf. Namanya kan dua ya, bisa disebut naat, bisa disebut apa? Sifah. Jadi pasangannya begini, naat, man'ut. Sifah, mausuf. Coba, naatun, man'utun, sifatun, mausufun. Itu istilah ya, antum harus familiar ya. Harus familiar, kenal istilahnya. Baik. Jadi kalau di sini rajulun, mana sifatnya di situ? Rajulun salihun. Sifatnya yang mana? Salihun. Mana mausufnya? Rajulun. Baik, al-qalamu al-maksuru. Mana di situ na'nya, na'atnya? Al-maksuru. Mana man'utnya? Al-qalamu. Berarti sudah paham ya? Ya, Masya Allah. Baik, berikutnya sifatul musyabbaha. Yang ketiga. Ini mustaq semua ini ya. Itu pembahasan mustaq, pecahan-pecahan dari fi'il itu. Ya. Wajuhuka wajuhun hasanun. Kita i'rab dulu. Wajuhuka, wajah, apa i'rabnya? Ingat, kalau dia dimulai dengan isim, itu jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah biasanya mubtada dan khabar. Wajuhuka, wajuhu mubtada. Mubtada berarti apa? Marfu, makanya dibaca dhamma, wajuhu. Dan wajuhu mudhaf dan kaf domir fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Baik, mubtada perlu khabar. Mana khabarnya? Nah, ini berikutnya wajhun. Khabar di situ. Wajhun. Nah, wajhun ini nakirah, diberikan naat yang memperjelas jenis wajahnya. Nah, naatnya ini dalam bentuk sifat apa? Musyabbaha. Wajhun hasanun. Wajah kamu adalah wajah yang bagus. Jelas ya? Adalah wajah yang bagus. Baik. Kemudian yang keempat, at-tabi'ul mushtaq bisa juga ismut tafdil. Contohnya innahul kitabul ahsanu. I'rabnya dulu, inna. Harfu nasbin wa taukid. Huruf yang menasab dan mentaukid. Baik. Inna dan teman-temannya perlu apa? Isim dan khabar. Pertama pertanyaannya, mana isimnya inna? Hu. Jadi hu kita katakan di situ, hu adalah domir muttasil atau munfasil? Domirun muttasilun fi mahalli nasbin, isim inna. Fi mahalli nasbin, isim inna. Khabarnya yang mana? Khabar inna. Al-kitabu. Iya. Al-kitabu. Al-ahsanu na'at. Ya, na'atnya al-ahsanu. Man'utnya mana? Al-kitabu.
Naat kepada man'ut yang marfu hukumnya apa? Marfu juga. Jelas ya? Jadi kalau saya bilang kana kitabuhu kana dalikal kitabu kitaban ahsana. Jadi ahsana ikut kepada kitaban. Jelas ya? Ana qara'tu fi kitabin ahsanin. Ana qara'tu fil kitabil ahsani. Qara'tu fil kitabi apa? Al-ahsani. Sebab dia man'ut, naat ikut kepada apa? Mat'utnya. Begitu seterusnya ya. Berikutnya al-muawwal bil mustaq. Di sini kasih contoh ismul isyarah. Bisa ya, jaa Zaidun hada, datang si Zaid ini. Hada itu kan mustaq atau jamid? Asalnya jamid, hada kata tunjuk. Tidak ada pecahannya hada yahidu dan tidak ada ya. Jadi dia kata apa? Kata jamid. Tapi di sini dianggap sebagai apa? Sebagai mustaq. Jadi dibilang jaa Zaidun al-musyaru ilaihi. Ya, datang si Zaid yang ditunjuk kepadanya. Jaa si Zaid yang ditunjuk kepadanya. Baik. Jadi caranya mentakwil begini. Baik, itu jaa Zaidun hada. Ya, datang Zaid. Datang jaa Zaidun hada. Jaa di i'rab dulu. Jaa apa? Fi'il madhi. Zaidun fa'il. Hada dia naat, kan begitu. Tapi naat itu kan asalnya mustaq. Jadi hada ini dia jamid. Jadi kita harus perlakukan dia seperti mustaq. Caranya menganggap dia mustaq, kita berilah pemaknaan yang mirip dengan mustaq. Seperti ini, al-hadiru. Hada itu kan kita tunjuk Zaidun ini, maksudnya Zaidun ini berarti dia hadir di depan kita. Jadi kita bilang al-hadiru. Atau misalnya kita tunjuk ini, berarti kita menunjuknya. Menunjuknya itu kalau bahasa Arabnya al-musyaru ilaihi. Jelas ya? Jadi bilang jaa Zaidun al-hadiru atau jaa Zaidun al-musyaru ilaihi. Begitu cara mentakwilnya. Jelas ya? Berikutnya ismul mausul. Ya. Faza Zaidun alladhi qama. Telah menang Zaid yang berdiri. Ya. Telah menang Zaid yang berdiri. Bagaimana mentawilnya? Jadi dibilang alladzi qama, yang sedang berdiri, maksudnya al-ma'lumu qiyamuhu. Zaid yang sedang berdiri. Maksudnya ini yang sudah dimaklum dia berdiri. Dimaklumi dia berdiri. Jadi mudah nanti al-ma'lum berarti dia sudah mustaq. Ya kan? Maklum. Jadi katakan qama Zaidun al-ma'lumu qiyamuhu. Sama dengan contoh yang berikutnya. Asma'un nisab. Nama yang mengandung nisbah. Hadara rajulun Arabiyun, hadara rajulun Indonesiun, hadara rajulun Malaysiun, hadara rajulun Singapuriun, hadara rajulun Yamaniyun, dan seterusnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ini kan mustaq, apa namanya, jamid, bukan mustaq kan, nisbat. Tapi kita takwil. Caranya mentakwil bagaimana? Kita bilang jaa rajulun mansubun ilal Arab. Dinisbatkan ke mana? Ke orang Arab. Sama di sini, misalnya antum bilang jaa rajulun Indonesiun, maksudnya jaa rajulun mansubun ila Indonesia. Jelas? Jadi begitu cara mentawil mustaqnya. Berikutnya, selesai sudah ini. Ini sebenarnya agak rumit dikit ya. Tapi antum coba perlu tahu saja. Mudahnya itu karena kebanyakan naat itu isi mustaq. Jadi antum pakai mustaq saja. Kalau ada yang antum pakai isim isyarat, isim mausul atau pakai nisbah, maka cara mentakwilnya seperti yang saya sebut tadi. Baik. Berikutnya, nau'ahu. Jadi naat itu ada dua.
Ada naat hakiki dan ada naat apa? Sababi. Naat hakiki, naat sababi. Iya. Kalau dalam definisinya, begini cara mendefinisikan di buku-buku nahwu. Kita baca dulu definisi di buku nahwu ya. Ma rafa'a dhamiran ya'udu 'alal man'ud. Kalau hakiki dia memarfu'kan, apa yang memarfu'kan sebuah domir, yang domirnya ini kembali kepada apa? Kembali kepada man'ud. Contohnya, qadima Muhammadun al-fadilu. Jadi al-fadilu di sini saya mau bertanya dulu, naatnya di mana? Mana naatnya? Qadima Muhammadun al-fadilu. Mana naatnya? Al-fadilu. Mana man'utnya? Muhammadun. Dikatakan di definisinya bahwa naat hakiki itu memarfu'kan sebuah domir, domirnya kembali kepada man'ut. Berarti ada di kata al-fadil ada domir di dalamnya di situ, dia kembali ke mana? Kepada si Muhammad. Ini kalau kita bawa contoh ini ya, kembali kepada si Muhammad. Jelas ya? Maksudnya kembali itu dia mensifatkan langsung si Muhammad. Iya, mensifatkan langsung. Itu sudah keterikatannya sebenarnya. Dia mensifatkan langsung. Jadi datang si Muhammad yang fadil. Siapa yang fadil ini? Ya Muhammad itu. Jadi dia sifat langsung untuk siapa? Si Muhammad. Itulah yang disebut naat hakiki. Karena sebenarnya dia menjelaskan sifat dari orang yang dia terangkan naat itu, dia terangkan sifatnya si man'ut itu. Baik, berikutnya sababi ma rafa'a isman zahiran mustamilan ala dhamirin ya'udu 'alal man'ut. Sababi itu dia memarfu'kan isim yang zahir yang mengandung di isim zahir itu ada dhamir, yang dhamir ini kembali kepada man'ut. Ya, ini agak ini sendiri ya. Coba diperhatikan baik-baik. Contohnya dengan contoh akan lebih jelas. Hadara Muhammadun as-salihu akhuhu. Iya. Kita irab dulu. Hadara fi'il apa? Fi'il madhi. Muhammad fa'il. Akhuhu as-salihu naat. Naat kemana? Ke Muhammad. Akhu dia adalah fa'il. Fa'il kepada salih. Dan dia mudhaf dan hanya mudhaf ilaihi. Jadi maksudnya di sini as-salih ini dia sababi karena dia memarfu'kan isim zahir. Mana isim zahirnya? Akhu itu kan zahir, bukan dhamir ya. Di isim zahir ini bersambung dengan sebuah dhamir. Dhamirnya ini kembali kepada si man'ut. Mana man'utnya di situ? Muhammad. Jadi kalau dibahasakan lain, hadir Muhammad yang salih, saudara si Muhammad itu. Yang salih saudaranya. Jadi maksudnya itu sababi namanya. Iya, sababi. Jadi cara membedakannya gimana? Kalau saya beri kesimpulan cara membedakan lebih mudah sebenarnya. Jadi kalau naat hakiki dia itu mensifatkan orang yang mensifatkan si man'ut secara langsung. Sifat dia langsung. Itu namanya hakiki. Kalau sababi bukan kepada man'utnya langsung, tapi ada sebuah sifat ada kaitannya dengan si man'ut. Sebuah sifat ada kaitannya dengan siapa? Si man'ut. Misalnya di sini, datang si Muhammad yang salih siapa? Saudaranya. Sebenarnya yang salih itu siapa? Muhammad atau saudaranya? Saudaranya sebenarnya. Tapi kan saudara itu ada kaitannya dengan si Muhammad. Makanya dibilang apa? Sababi. Dibilang sababi. Jelas ya? Baik. Itu pengertiannya, artinya dan maknanya. Tapi kalau antum di dalam membahasakan ini sebenarnya lebih mudah. Antum lihat aja bentuk-bentuknya. Oh kalau kayak gini langsung ini. Ini berarti hakiki. Muhammad al-fadilu. Kitabun jadidun. Itu kan langsung semua itu kan. Rajulun salihun. Langsung semua hakiki. Karena dia mensifatkan man'ut langsung. Tapi kalau ada dhamirnya, iya. Ada dhamirnya disifatkan, itu lain lagi ininya. Dhamir marfu misalnya, seperti yang diberi contoh di sini. As-salihu akhuhu. Jelas ya? As-salihu akhuhu. Iya. Atau dikatakan da'a Muhammadun al-mujtahidu abuhu. Datang Muhammad yang bapaknya ini orang yang serius belajar. Yang serius belajar siapa? Si Muhammad atau bapaknya?
bapaknya, cuman domirnya ada yang kembali kepada si Muhammad, maka dihitunglah sebagai naat apa? Sababi. Baik, hukumnya naat itu selalu mengikut kepada man'ut. Pengikutan kepada man'ut secara umum itu terkait dengan 10 hal. Harus lihat dulu 10 hal ya, secara umum untuk semua naat hakiki maupun naat sababi harus terkait dengan 10 hal. Pertama, harus sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama apa? Makhfud ya. Jadi kalau man'utnya marfu, naatnya harus apa? Marfu. Man'utnya mansub, maka naatnya harus mansub. Man'utnya makhfud, majrur, maka naatnya harus apa? Makhfud, majrur juga. Baik, kalau man'utnya nakirah, naatnya juga harus apa? Nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya, kalau mausufnya mufrad, maka sifatnya juga harus apa? Mufrad juga. Kalau mausufnya musanna, maka sifatnya juga harus apa? Musanna. Kalau mausufnya jama', maka sifatnya juga harus jama'. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga harus apa? Mudzakkar. Man'utnya muannas, maka naatnya juga harus apa? Muannas. Begitu aturannya. Dalam 10 hal harus mengikut, makanya disebut tabi'. Kalau naat hakiki itu dia mengikut pada 5 dari 10 ini. Kalau naat hakiki, karena dia sama pada semuanya. Kita lihat seperti ya, ja'a rajulun salihun. Kita lihat contoh itu, ja'a rajulun salihun. Mana naatnya di situ tadi? Salihun. Mana man'utnya? Rajulun. Kita terapkan dulu, mengikut 5 hal di situ. Sama-sama marfu, baik, sudah benar. Sama-sama ma'rif, sama-sama nakirah, sudah kena 2. Berikutnya sama-sama mufrad, benar, berarti sudah kena 3. Kemudian sama-sama mudzakkar, sudah kena 4. Afwan, saya sebut 5 tadi, benarnya 4 ya. 4 dari apa? 4 dari 10 harus sama pada 4. Inilah naat hakiki namanya. Jelas ya? Naat hakiki. Iya. Baik. Sekarang contoh itu, qadima Muhammadun al-Fadilu. Terpenuhi syarat itu? Muhammadun dan al-Fadilu sama-sama marfu. 1 terpenuhi. 2, Muhammadun ma'rifatun nakirah, ma'rifah. Al-Fadilu ma'rifatun nakirah, ma'rifah. Baik, Muhammadun ma'rifahnya dari sudut apa dia ma'rifah? Alam. Al-Fadilu dari sudut mana ma'rifahnya? Alif dan lam. Cakep. Sekarang sama-sama mufrad, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Berarti terpenuhi syarat naat apa? Naat hakiki. Baik, sekarang naat sababi. Naat sababi itu dia mengikut matbu'nya 2 dari 5. 2 dari apa? 2 dari 5. Dia hanya perlu marfu dan ma'rifat nakiranya saja. Iya. Cuma perlu 2 itu saja. Jelas ya? As-salihu, lihat ya, sama-sama marfu. Muhammad marfu, as-salih apa? Marfu. Iya. Terus sama-sama ma'rifah. Muhammadun ma'rifah, as-salihu ma'rifah. Iya. As-salihu ma'rifah. Begitu. Jadi hanya diperlukan pada 2. Adapun jama' dan seterusnya nggak ada masalah itu. Iya, jama' ataupun perbedaan di mudzakkar dan muannas itu tidak ada masalah. Baik, selesai di sini pembahasan tentang naat atau sifat. Berikutnya pembahasan tentang ataf. Kita baca al-atfu. Al-atfu, atful bayani, atful nasaki, atful bayani, ta'rifuhu at-tabi'ul jamidu al-mudhihu limatbu'ihi fil ma'arifi. Ayo dihadirkan semangatnya. At-tabi'ul jamidu al-mudhihu limatbu'ihi fil ma'arifi.
al-mukhassisu lahu fin nakirati nahwu jaa Muhammadun akhuka wa yusqa min ma'in sadidin yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Baik, atfun nasaki tarifuhu at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul ahrufil asyarati huruful atfi al-waw limutlaqil jam'i qadima aliyun wa abuhu al-fa'u lit-tartibi ma'at ta'kibi ajaba ala su'ali Muhammadun fa Ahmadu thumma lit-tartibi ma'at tarahi tawalla al-khilafata Abu Bakrin thumma Umaru أو لأحد الشيئين أو الأشياء وتستعمل للشك لبثت يوما أو بعض يوم جاء محمد أو أمر للتخيير تزوج هندا أو أختها للإباحة ishrab labanan aw asiran am litalabit ta'yini ba'da hamzatil istifhami azaidun indaka am anbrun imma mithlu aw nahu fa imma mannan ba'du wa imma fidaan fa imma Muhammadun wa imma Ahmadu bal lil idrabi jaa Yusufu bal Ibrahimu la tufidu nafya ma ba'daha amsikil mushafa lal jawala lakin lil istidraki la tujalisis sufaha'a lakinil ulama'a hatta lintiha'il ghayati yamutun nasu hatta al muluku. Baik, sekarang ataf ya. Ataf itu kalau na'at itu kan pengikut, tapi pengikut yang mainnya itu di ranah mensifati. Di ranah mensifati. Kalau ataf ini pengikut juga, semuanya ke pengikut namanya, tawabi kan? Ya. Kalau ataf ini pengikut, tapi pengikut di ranah menyertai. Dia menyertai. Baik. Itu perbedaan globalnya ya antara ataf dan apa? Naat. Jadi kalau ataf dia kaitannya dengan, kalau naat kaitannya dengan apa? Sifat. Kalau ataf itu kaitannya dengan menyertai. Kaitannya dengan menyertai atau menggantikan. Afwan, menyertai atau apa? Menggantikan. Karena ada dua, ataf terbagi dua, ada ataf bayan dan ataf apa? Ataf nasak. Iya. Baik. Sekarang kita lihat ataf bayan, definisinya dulu. Ya, ataf nasak ini paling mudah, gampang. Karena dia menyertai saja. Mana menyertai? Tapi ataf al-bayan ini ada bentuk penjelasan. Dia ataf tapi menjelaskan juga. Iya. Sebenarnya ada makna menerangkan ya, mensifatkan, tapi dia lebih membedakannya itu di isim jamidnya. Di isim jamidnya. Makanya di tarifnya at-tabi'ul jamid. Ya. Ataf bayan, tabi apa? Jamid. Kalau naat tadi apa definisinya? At-tabi'u al-mushtaq. Jadi ini pasti isim jamid kalau diterangkan isim jamid. Jadi antum jangan ini ya, makna kadang mirip-mirip. Tapi yang penting itu lihat hakikatnya di definisi.
Iya. Baik. Faidahnya apa? Faidahnya sama, dua juga. Al-mudhihu li matbu'ihi fil ma'arif, dia menjelaskan matbu'nya pada yang ma'rifah. Al-mukhassis lahu fin nakirat, juga mentaksis pada nakirah. Contoh, dengan contoh akan jelas. Ja'a Muhammadun akhuka, datang Muhammad saudaramu. Iya, akhuka di sini kita irab dulu. Ja'a fi'il madhi mabni 'ala al-fath, Muhammadun fa'il, akhuka akhuka di sini ataf bayan. Bisa naat? Saya tanya, bisa naat? Tidak bisa, sebab dia bukan isim mustaq. Akhu kan dia jamid, tidak ada pecahannya itu akhu kan, tidak bisa antum tasrif. Iya, akhu. Jadi akhu dia adalah ataf bayan, dan akhu mudhaf dan dhamir ka mudhaf apa? Mudhaf ilai. Jelas sampai sini? Contoh yang kedua, wa yusqa min ma'in sadid. Ini ayat di surah Ibrahim. Wawunya ala hasab ma qabla. Begitu ini kita tidak tentukan waw, tergantung konteks ayatnya. Sebelumnya di situ ditentukan. Begitu cara ringkasnya kalau mau selamat. Ya, ala hasab ma qabla. Yusqa, ayo. Isim fi'il harf. Fi'il, baik. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari apa? Ma'lum atau majhul? Majhul. Baik, kalau dia fi'il majhul perlu apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir di dalamnya. Takdirnya apa? Huwa. Jadi dia, orang yang di dalam neraka ini, dia yang di dalam neraka ini diberi minum. Diberi minum dari apa? Mimma'in. Minnya huruf jar, ma'in majrur. Jelas ya? Terus ma'in ini dia sebagai ma'tuf di sini. Nah, ini istilahnya. Kalau ataf pasangannya apa? Ma'tuf. Ya, coba diikuti. Atfun, ma'tufun, atfun, ma'tufun. Baik, itu pasangannya ya. Baik, ma'tufnya ma'in. Mana atafnya? Sodidin. Apa ini sodid? Tahu artinya sodid? Sodid itu air bernanah. Itu sodid. Jangan untuk bilang dari kata sodda ya suddun. Tidak ada, ini kata jamid. Sodid ini jamid. Dia bukan isim apa? Bukan isim mustaq. Jadi sodid itu nanah namanya. Nanah dia benda. Jelas ya? Jadi ketika airnya itu disifatkan sodid, itu disebut ataf, bukan disebut sifat. Tapi memang dia perjelas air apa itu? Air dari sodid, dia perjelas. Bukan semua air, tapi air nanah. Air nanah. Jelas sampai sini? Baik. Berikutnya, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Iya. Mubarakatin zaituna. Ini ayat di surah Nur ya. Yuqadu. Ayo. Fi'il mudhari, ma'lum atau majhul? Majhul. Baik, kalau majhul perlu apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Min syajaratin jar majrur. Syajaratin mubarakatin. Mubarakatin apa? Naat. Dia mubarakatin ya, naat, karena dia isim mustaq. Jelas ya? Zaitunatin. Nah, di sini atafnya. Karena dia jamid. Jelas ya? Dia jamid. Baik. Iya. Dan ini bukan pendapat yang disepakati. Ada silang pendapat di kalangan ulama yang mengi'rab ayat ini. Tapi saya beri contoh yang terkait dengan pembahasan. Tidak ada masalah, insyaallah. Baik, selesai sampai sini. Dipahami ini ya? Iya. Ya, antum sebenarnya itu kalau mau membeda-bedakan itu ada definisi, terus ada contoh-contoh. Di situ untuk membedakannya. Iya, dari definisi dan contoh-contohnya. Baik, sekarang
atfun nasak. Atfun nasak ini yang paling mudah. Jadi kebanyakannya dibilang ma'tuf, atof ini ada. Ya, apa itu? At-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul ahrufil asyarah. Dia adalah pengikut, tapi antara pengikut dan ma'tufnya itu diperantarai salah satu dari 10 huruf. Ada 10 huruf yang menyambung, yang memperantarai. Jelas ya? Apa 10 huruf itu? Inilah yang kita sebut di huruful ataf. Waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. 10. Jelas ya? Baik, kita lihat contohnya waw. Saya terangkan waw. Apa maknanya waw? Limutlaqil jama'. Untuk menyatukan, menggabungkan. Ya, kalau dibilang qadima aliyun wa abuhu, datang si Ali bersama ayahnya. Jadi kalau saya bilang datang Ali bersama ayahnya, kira-kira datangnya itu berpisah atau bersama-sama? Ya, bersama-sama, karena dia pakai waw. Jelas ya? Yang menunjukkan dia ada kebersamaan. Fa. Berikutnya bisa pakai fa. Sekarang qadima, kita i'rab dulu. Qadima fi'il madhi. Aliyun fa'ilnya, waw harfu ataf, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Abuhu, abu ma'tuf kemana? Ma'tuf ke Ali. Ma'tuf ke Ali. Alinya hukumnya apa tadi? Marfu. Berarti ma'tuf ke marfu hukumnya apa? Marfu. Asmaul khamsah kalau marfu, marfunya dengan apa? Dengan waw. Berarti dia di situ waw. Tapi kalau saya bilang begini, ra'aitu aliyan wa abahu, marartu bi aliyin wa abihi. Kan harus sesuai dengan matufnya. Jelas ya? Baik, berarti sudah paham ya. Berikutnya al-fa, litartib ma ta'qib. Apa faedahnya fa? Fa itu berurut. Satu, kemudian kedua. Itu fa. Kalau dia pakai fa, berurut itu. Si fulan, kemudian si fulan. Tapi berurutnya itu bukan berurut hari ini datang, besok si fulan, tidak. Datang kemudian setelah itu ini datang setelahnya, tapi berurut begitu. Baik, contohnya ajaba ala su'ali Muhammadun fa Ahmadu. Ajaba, ayo, i'rabnya apa ajaba? Fi'il madhi, ajaba. Fi'il perlu fa'il. Mana fa'ilnya? Hah? Menjawab ala soal, menjawab pertanyaan itu. Siapa yang menjawab? Si Muhammad, kemudian Ahmad. Begitu itu maknakan dulu ya, supaya jangan lagi antum bilang ajaba ini failnya domir mustatir, kan tidak cakep maknanya. Si dia menjawab pertanyaan Muhammad Ali, tidak nyambung kan? Bagaimana ininya? Baik. Jadi kemudian antum perlu tahu ya bahwa fail itu kadang dia diletakkan di ujung. Iya. Diletakkan di ujung. Telah memakan, di sini akala. Telah memakan roti ini yang tersimpan di atas meja, yang sebelumnya sudah disimpan di kulkas 2 hari. Kemudian anak-anak main-main dengan roti tersebut, dibawa lari, kemudian dibawa pulang. Dia cerita dulu 1 halaman. Siapa yang memakannya? Baru dia terus terakhir Muhammad. Jadi si failnya kadang ditulis setelah 3 halaman pun nggak apa-apa. Jelas ya? Setelah 3 halaman pun tidak apa-apa, itu biasa. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa dawuhu. Ya katanya gitu. La ya'riful fadla li ahlil fadli minan nasi illa dawuhu. Ya, la ya'rifu, tidak ada yang mengetahui. Ya'rifu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Ya'rifu ya, bukan yu'rafu. Ya'rifu. Perlu fa'il, mana fa'ilnya? La ya'riful fadla, itu maf'ul bihi, li ahli al-fadli, jar majrur untuk fadli, minan nasi, dari manusia, belum ada fa'ilnya. Illa dawuhu, dawuhu itu fa'ilnya. Dawuhu, makanya dia di dhamma di situ. Jelas ya? Dia alamat marfu'nya waw, niabatan anil dhamma, dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Jadi itu ada di bahasa Arab, itu biasa. Sama di sini ya, ajaba ala su'ali
Apa? Mailnya Muhammadun. Setelah Muhammadun fa, ada fa di situ. Maka Ahmad yang datang setelahnya itu pasti menjadi apa? Marfu juga. Sebab dia ataf kepada Muhammad. Ataf kepada marfu hukumnya apa? Marfu. Hanya saja bedanya Muhammadun itu munsharif, makanya dibaca Muhammadun. Ahmadu munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Makanya tidak ditanwin, cuma dibaca Ahmadu. Apa yang menjadikan Ahmadu ghair munsharif? Apa ilahnya? Al-alamiyah wasnul fi'li. Jangan lupa ya, sentuh lewat antum mamnu minas sarf, antum tutup bukunya. Ya, harus selalu diingat, dihadirkan itu. Ya kalau dapat kalimat munsharif, oh lacak lagi. Ini apa ini? Apa sebabnya dia ini? Cari sampai biasa terlatih. Baik, selesai. Berikutnya, kalau misalnya saya katakan wajjahtus su'ala li Muhammadin. Wajjahtus su'ala li Muhammadin. Saya sampaikan pertanyaan, saya arahkan pertanyaan kepada Muhammadin. Fa apa di situ bacanya? Pak Ahmada. Ahmad apa i'rabnya? Majrur, alamat jarnya al-fathah niyabatan anil kasrah, karena apa? Mamnu minas sarf. Tamam. Jelas ya? Baik, sisa antum kontekskan saja. Ini naat ataf, dia selalu ikut kepada ma'tufnya. Sama dengan naat, pasti ikut kepada man'utnya. Kalau atafnya marfu, dia akan ikut. Kalau ma'tufnya marfu, atafnya pasti marfu. Kalau ma'tufnya mansub, atafnya berarti mansub. Kalau ma'tufnya majrur, berarti atafnya juga apa? Majrur. Selalu begitu. Baik, berikutnya, thumma litartibi ma'at tarahi. Thumma faidahnya tertib bersama apa? Tarahi. Tarahi apa artinya tarahi? Ada jedanya. Jedanya. Tarahi itu artinya ada jedanya, tidak langsung begitu. Ada jedanya. Tawallal khilafatah Abu Bakrin thumma Umaru. I'rab dulu, apa itu tawalla? Fi'il madi, fi'il madi rubai, tafa'ala. Waliya yali kalau thulathinya. Tapi kalau dia menjadi tafa'ala, menjadi tawalla yatawalla. Tawalla yatawalla, tawallian. Begitu tasrifnya nanti ada di buku antum ya, di tasrifnya di belakang. Setelah antum hafal wazannya akan mudah nanti antum hafal itunya. Mau bukti bahwa ada. Ini karena antum belum kembali, belum pegang-pegang ini, saya nggak apa-apa kita buka. Wala. Ya kalau di ini antum ta'adda, sama itu tawalla ta'adda di halaman 180. Coba lihat. Jadi wazannya sama, ada timbangan namanya. Kita cari kata yang miripnya. Itu yang kita hafal. Ya, sudah ketemu 180? Coba kita baca sama-sama. Ta'adda ya ta'adda ta'addian. Ta'addian wa muta'addan. Muta'addin muta'addan. Ta'adda la tata'adda. Muta'addan muta'addan. Tu'uddiya yuta'adda. Baik, sekali lagi. Ta'adda ya ta'adda ta'addian wa muta'addan. Muta'addin muta'addan. Ta'adda la tata'adda. Muta'addan muta'addan. Tu'uddiya yuta'adda. Baik, saya kasih contoh yang mirip dengannya. Taghasya. Diucapkan dulu, taghasya. Tahu artinya taghasya? Dari ghasya. Ghasya itu melingkupi gini, bisa bermakna menaklukkan, meliputi, taghasya. Wal laili idza yaghsha. Itu bahasanya itu, taghasya. Baik, kita masukkan
taghasya yataghasya taghasyian wa mutaghashyan. Taghasyian wa mutaghashyan. Mutaghashyin mutaghashyan. Taghasya la tataghasya. Mutaghashyan mutaghashyan. Tughashya yutaghashya. Nah, sekarang kita ambil tawalla. Ini kalimat yang menyebabkan kita berada di halaman ini. Tawalla. Ketemu atau tidak? Tawalla. Pas Baik. Tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan. Mutawallin mutawallan. Tawalla la tatawalla. Mutawallan mutawallan. Tuwalliya yutawalla. Mudah kan? Nah, baik. Jadi itu permainan tasrifnya seperti itu. Sekarang kita lihat tawalla fi'il madhi. Fi'il madhi pasti apa? Mabni di atas fathah. Fathah apa di sini? Dhahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Baik, enggak kelihatan ya tawalla. Al-khilafata. Maf'ul bihi. Jadi tawalla yang menguasai khilafah. Siapa yang berkuasa? Yang menjadi khalifah? Belum disebut namanya, belum ada failnya di sini kan? Baru datang failnya setelah itu, Abu Bakrin. Jadi Abu Bakrin, Abu fa'il. Dan dia mudhaf, dan Bakrin apa? Mudhafun ilaih, majrur. Thumma, ini huruf atafnya. Tertib. Thumma, maka Umar harus dibaca apa? Umaru, ikut kepada Abu, bukan Bakrinnya ya, jangan lihat ke Bakrinnya, ikut ke mana? Ke Abunya. Iya, thumma Umaru. Ya karena memang menjadi khilafah Abu Bakar 2 tahun lebih, baru setelah itu siapa? Umar ibn Khattab. Tidak langsung, makanya disebut thumma. Ada jaraknya. Baik, berikutnya yang ketiga, au li ahdi syai'aini awil asya. Au itu untuk ada 2 atau 3, salah satunya itu au namanya. Atau artinya apa? Atau. Jadi kalau ada beberapa hal, ini atau ini atau ini, itu atau namanya. Dari 2 hal salah satunya, atau dari banyak hal salah satunya. Tapi au ini kadang dipakai untuk 3 makna. Mana yang pertama? Lisyak, untuk ragu. Contohnya, labithtu yauman au ba'da yaumin. Kita i'rab dulu, labithtu, labitha fi'il madhi, tu fa'ilnya. Baik, yauman darf. Ini waktu ya, masa. Darf, dia darf zaman, mansub. Baca yauman. Au huruf ataf. Ya, ba'da ataf kemana ba'da? Yauman. Makanya dibaca ba'da karena yauman mansub atau ma'tufnya mansub, maka ba'd yang sebagai ataf dia menjadi apa? Mansub juga. Dan ba'da dia mudhaf dan yaumin mudhaf ilaihi. Ba'da yaumin. Jelas ya? Itu berbeda harokat karena masalah letaknya itu tadi. Itulah nahwu itu. Berikutnya ja'a Muhammadun au amrun. Ini kan ragu ini. Saya sudah tinggal di sini 1 hari atau sebagian hari. Iya. Sebagian hari itu kan ragu, syak namanya. Atau dia ragu, ini yang datang siapa? Si Muhammad atau Amr? Ragu. Maka boleh dia bahasakan ja'a Muhammadin au, apa bacanya Amr? Amrun atau Amrun atau Amrin? Amrun, kenapa? Ataf kepada Muhammad. Muhammad kan fa'il. Tapi kalau saya bilang ra'aitu Muhammadan au Amran, marartu bi Muhammadin au Amrin. Jelas ya? Baik. Berikutnya, mana yang kedua litakhir, au bisa bermakna takhir, pilihan. Tazawwad Hindan au ukhtaha. Nikahilah si Hind atau nikahi siapa? Saudara perempuannya. Makanya ukhtaha di fathah karena Hindan apa? Maf'ul bihi, di mansub juga. Ya, ataf kepada mansub hukumnya apa? Mansub. Baik, berikutnya. Lil ibaha au ibah, maksudnya silahkan kamu pilih, silahkan, semuanya boleh bagi kamu.
Boleh. Ishrab labanan atau asiran. Minumlah susu atau jus, terserah kamu. Jelas ya? Terserah kamu mau minum apa saja. Jadi ishrab labanan, itu labanan di situ apa? I'rab dulu ini. Tazawwad tadi apa i'rabnya tazawwad? Fi'il amr ya, tazawwad. Fi'il amr. Fa'ilnya mana? Baik, damir di dalam tazawwad takdirnya anta, itu fa'ilnya. Hindan maf'ul bihi. Jelas. Sekarang ishrab fi'il amr juga. Labanan maf'ul bihi. Minum labanan, begitu masuk asiran dia ikut ke labanan juga. Ikut labanan. Tapi kalau saya bilang apa namanya, ji'ni bi asirin, ji'ni bi labanin au asirin, datangkan kepadaku susu atau jus, saya harus bilang ji'tu bi labanin au apa, asirin, harus di kasrah karena laban ada di kasrah. Baik, berikutnya am li talabit ta'yin ba'da hamzati al-istifham. Am itu biasanya kita minta diberi pilihan. Kita minta diberi pilihan, tapi sebelumnya ada hamzah istifham, pertanyaan. Ada hamzah istifham. Contohnya di situ. Azaidun indaka am amrun. Ada A-nya. Apakah di sisi kamu itu Zaidun atau Amr? Kita i'rab dulu. A, apa i'rabnya? Harful istifham, la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun mubtada, indaka darf, dan dia mudhaf dan kaf apa? Mudhaf ilaih. Darf itu jumlah apa namanya? Syibhul jumlah. Dia muta'alliq kepada khabar yang mahdhuf. Takdirnya apa? Kainun, mustaqirun, atau hasilun atau maujudun, boleh semuanya. Jelas ya, cocok di sini. Itu di situ yang ada di samping kamu itu si Zaid au amrun, amrun. Nah, amnya di sini ataf kemana? Ke indaka atau ke Zaidun? Zaidun, karena Zaidunnya marfu, maka amrun juga dibaca apa? Marfu. Kalau saya tanya, adarabta amran adarabta Zaidan au amran? Jadi kalau saya bilang adarabta Zaidan amran, hal mararta bi Zaidin au amrin? Jelasnya tergantung di depannya apa ma'tufnya. Bisa antum merubah kata-kata itu. Baik imma, mithlu, au. Imma itu sama penggunaannya dengan au. Fa imma mannan ba'du wa imma fidan. Itu ayat di surah mana? Surah Muhammad. Karena ini mannan, sana imma, fidaan juga. Iya. Mannan fidaan ini panjang ya kalau antum dianu. Mannan ini terserah antum mau kasih maf'ul bihi boleh, mau bilang maf'ul mutlak juga boleh, enggak ada masalah. Masalah ininya i'rabnya itu nanti aja, kelas lain ya. Berikutnya fa imma Muhammadun wa imma Ahmadu. Karena Muhammadun marfu, Ahmadu juga apa? Marfu. Bal lil idrab, jaa Yusufu bal Ibrahimu. Bal apa artinya lil idrab? Membatalkan sebelumnya. Jadi saya bilang jaa Yusufu, datang si Yusuf. Ternyata bukan Yusuf yang datang, Ibrahim. Jadi saya mau ganti kata Yusuf itu, saya pakai kata apa? Bal. Ya. Karena Yusuf tadinya adalah marfu sebagai fa'il, kita mau ganti, maka bal ini mengatafkan Ibrahim, ataf kepada marfu menjadi apa? Marfu juga. Makanya bacanya itu jaa Yusufu bal Ibrahimu. Jelas ya? Baik. Jadi kalau saya bilang marartu ra'aitu Yusufa bal Ibrahima, marartu bi Yusufa bal Ibrahima, begitu ya. Baik, la tufidu nafi ma ba'dahu, amsikil mushafa lal jawala. La ini menafikan setelahnya. Amsikil mushaf, pegang mushaf. Ya, pegang mushaf.
bukan HP. Bukan pakai. Amsik fi'il amr. Iya. Al-mushaf maf'ul bihi. La huruf ataf. Al-jawala ma'tuf ala mushaf. Ma'tuf ala mansub, hukumnya apa? Mansub juga. Maka bacanya lal jawala. Lakin lil istidrak la tujalis as-sufaha. Lakin al-ulama. Iya. Itu istidrak ya. Jangan kamu duduk dengan para safih, orang yang dungu, orang yang tidak belajar. Tapi duduklah dengan ulama. Itu istidrak namanya, dia perbaiki, rapikan. Jangan dudukin, tapi yang kamu lakukan begini. Ya, karena sufaha di situ mansub sebagai maf'ul bihi, maka al ulama yang ataf dengan huruf lakin dia juga menjadi apa? Menjadi mansub juga. Hatta yang terakhir lintihail ghaya, untuk menunjukkan akhir ghaya. Yamutun nasu hatta al muluku, semua manusia mati sampai siapa? Para raja. Ya di situ kan an-nasu, i'rabnya apa an-nasu? Yamutun nasu sebagai fa'il kan? Semua manusia mati. Sampai para raja juga semuanya akan mati, begitu. Hatta sampai para raja juga semuanya akan mati. Sama al-muluku juga, dia sebagai fa'il juga akan mati juga, sama dengan manusia yang lain, begitu. Makanya itu namanya ataf. Baik, selesai ya pembahasan ataf ini. Iya. Berikutnya at-taukid. At-taukid pasangannya apa? Al-muakkad. Taukid pasangannya apa? Al-muakkad. Kalau tadi kan tabi pasangannya apa? Tabi pasangannya apa? Al-matbu. An-na'tu pasangannya al-man'ut. As-sifatu pasangannya al-mausuf. Al-ataf pasangannya al-ma'tuf. Sekarang at-taukid pasangannya apa? Al-muakkad. At-ta'rifu. Kita baca at-taukidu. Sekali lagi at-taukidu. At-ta'rifu huwa tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Kismahu at-taukidul lafdhiyu, at-taukidul ma'nawiyu. At-taukidul lafdhiyu ja'a Umaru uskun anta wa zawjukal jannata. Ja'a Umaru. Hada Zaidun. La akshifu sirra. At-taukidul ma'nawiyu an-nafsu al-anfusu al-ainu al-ayunu kullun ajmaun akta'un abta'un afsa'un tabi'atul li ajma' la yu'ta biha illa ba'daha. Hadaral qawmu ajma'una akta'una abta'una afsa'una. Hukmuhu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi nasbihi khafdihi ta'rifihi. Baik, sekarang kita berbicara tentang taukid. Taukid itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang dikuatkan, sesuatu yang dipertegas. Jelas ya? Itu taukid namanya. Iya. Ya kalau saya bilang ini pena saya, ini pernyataan biasa kan? Tapi kalau saya bilang ini pena saya, gimana? Ada penegasan atau tidak? Penegasan, ya kan? Kadang saya bilang ini pena saya. Penegasan atau tidak itu? Penegasan juga. Itu taukid namanya. Uslub bahasa Arab seperti itu ada. Taukid. Bahkan bahasa Arab lebih cakep dalam memberi taukid ya. Karena uslub taukidnya banyak.
Ini salah satu uslubnya ini. Salah satu uslub taukidnya. Ada uslub taukid di sumpah, ada uslub taukid di penggunaan kata huruf-huruf. Ya, banyak uslub taukidnya orang Arab. Jelas ya? Nah, taukid yang mau dibahas di sini ini taukid di dalam hukum tawabi, pengikut. Ada sesuatu yang diikuti tapi mengikutinya dalam hal menegaskan hukum. Hubungannya. Ya, kalau naat penegasannya dalam makna kan sifat, atau penegasannya dalam menyertai. Kalau ini pengikutannya dalam apa? Dalam penegasan makna dia. Penegasan makna atau penegasan orang dan seterusnya. Baik, kita lihat definisinya. Tabi'un lil muakkad. Dia pengikut untuk yang ditaukidkan. Mengikut dalam apa? Dalam hal marfu'nya, mansubnya, majrurnya atau ma'rifahnya. Kenapa dia bilang tidak ada nakirahnya? Karena di bab taukid tidak ada nakirah, tidak mengenal nakirah mereka. Jelas ya, selalu apa? Di pembahasan ma'rifah. Baik. Taukid terbagi dua, ada taukid lafzi, ada taukid manawi. Taukid itu namanya penegasan. Ada penegasan secara lafaz, ada penegasan secara apa? Secara makna. Taukid lafzi contohnya, Ja'a Umaru Umaru. Kita i'rab dulu. Ja'a fi'il madhi, Umaru fa'il, Umaru lagi taukid. Jelas ya? Jadi begitu dia taukid kepada Umar yang marfu, Umaru yang kedua taukid ini menjadi marfu juga. Kalau sebilang ra'aitu Umara Umara, ya kan? Marartu bi Umara Umara. Ya tergantung taukidnya apa ininya. Kalau muakkadnya marfu, dia ikut marfu. Muakkadnya mansub, taukidnya ikut apa? Mansub. Muakkadnya majrur, taukidnya ikut majrur. Jelas sampai sini? Berikutnya, uskun anta wa zaujukal jannah. Mana taukidnya di situ? Anta. Sebab uskun itu sudah ada domir mustatir wujuban di dalamnya. Takdirnya apa? Anta. Ada di dalam wajib. Tidak boleh keluar. Begitu dia keluar, anta, itu bukan domir yang di dalam itu. Itu namanya taukid. Taukid. Jelas ya? Makanya lafadznya itu anta, bukan iyaka. Kalau iyaka kan mansub. Anta kan fa'il ya. Dia sebagai marfu. Ya. Baik. Wa zaujuka, waw. Ayo, sudah berlalu. Waw. Huruf ataf. Zauju ma'tuf, ataf kemana? Anta. Ma'tufnya adalah anta. Jadi ataf kepada marfu, hukumnya marfu, dibaca juga zaujuka, zauju. Dan zauju mudhaf dan ka mudhafun ilai. Al jannata maf'ul bihi. Selesai. Ja'a Umaru. Ja'a apa? Fi'il madhi. Iya, Ja'a yang kedua taukid. Umaru fa'il ya. Baik, hada Zaidun, hada Zaidun, hada mubtada, Zaidun khabar. Hada mubtada lagi, Zaidun khabar. Jadi ini mubtada khabar diulangi dua kali. Ini taukid lafzi semua. La akshifu sirra. Ini taukid huruf. La artinya apa? Nafi. La akshifu sirra, saya tidak akan menyingkap rahasia. Maka dia bilang tidak akan saya singkap rahasia. Jadi kata tidaknya dia taukid. Ini taukid lafzi namanya. Taukid lafzi bisa lebih daripada ini, bisa ada hal yang lain. Berikutnya taukidul ma'nawi. Taukidul ma'nawi ini ada 4 di sini. 3 ada syaratnya. Ya, syaratnya antum lihat di halaman di tulisan kecil itu di sampingnya. Baik. Lihat ini tulisannya kecil. Bisyarti apa? Bisyarti ittisaliha bidamirin yatabiqul muakkada. Coba diikuti. Bisyarti ittisaliha bidamirin
yutabiqul muakkada. Jadi an-nafsu, al-anfus, al-ainu, al-ayun, kullun, ini tiga ini taukid. Tapi syaratnya harus dia datang dengan domir yang mencocoki muakkad. Saya beri contoh. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Jadi nafsuhu ada hu-nya di situ. Ya. Jadi nafsu dipakai, tapi harus bersama hu. Hu-nya kembali ke mana? Muhammadun. Sebilan ra'aitu Muhammadan apa? Nafsahu, karena Muhammadan ya ditaukid untuk Muhammad. Marartu bi Muhammadin nafsihi. Ja'at Aisyatu, ayo. Ja'at Aisyatu nafsuha. Aisyatu ya. Nafsuha pakai ha karena kembali ke Aisyah. Ya kan? Ra'aitu Aisyata nafsaha. Marartu bi Aisyata nafsiha. Baik. Ja'at talibatun. Ayo. Ja'at talibatun. Anfusuhunna. Anfusuhunna. Kan ada jamaknya. Nafsu dan apa? Al-anfus. Jelas ya? Al-anfus. Jadi aku bilang ja'at talibatun anfusuhunna. Hunna kembali kepada talibat. Ra'aitu at-talibati apa? Anfusahunna. Anfusahunna. Karena dia sebagai maf'ul bi. Marartu bi talibatin apa? Anfusihinna. Jelas ya? Itu taukidnya harus mencocoki semua. Baik, kita pakai kata yang lain. Ain. Ja'a Aliyun ainuhu. Ja'a Aliyun apa? Ainuhu. Ra'aitu Aliyan ainahu. Marartu bi Aliyin ainihi. Ja'at Zainabun ainuha. Ra'aitu Zainaba ainaha. Marartu bi Zainaba ainiha. Ya. Baik. Ja'at nisa'un a'yunuhunna. Ra'aitu nisa'an a'yanahunna. Marartu bi nisa'in a'yidihinna. Ya. Baik, afwan, kita perbaiki ya. Harusnya saya bilang marartu ra'aitu nisa'a, pakai alif lam harusnya. Sebab harus sama ma'rifahnya ya. Ra'aitu nisa'a, ja'atin nisa'u a'yunuhunna. Ra'aitun nisa'a a'yunahunna. Marartu bin nisa'i a'yunihinna. Jelas? Dua selesai. Sekarang kullun. Iya. Ja'al qawmu kulluhum. Marartu bil qawmi kullihim. Ra'aitul qawma kullahum. Ya. Baik, sekarang ajma. Ya. Ajma kalau ini harus dijamak ya. Ja'a akaltul khubusa ajma'a. Ya. Saya makan rotinya ini semuanya. Maksudnya tidak ada yang tersisa begitu. Jelas ya? Hada khubuzi ajma'u. Jadi rotiku ini semuanya. Jelas ya? Syaraitu bid-dukkani ajma'i. Ya, saya beli apa namanya? Saya beli toko ini, si tokonya semuanya saya beli. Tapi kalau orang jama', dibilangkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Pakai ajma'un. Jelas ya? Ja'al qaumu ajma'un. Ada kata boleh dipakai juga. Akta, abta, absa. Tapi ini tiga kata boleh dipakai setelah menggunakan kata ajma'. Misalnya contohnya di bawah. Hadarul qaumu ajma'una, akta'una, abta'una, absa'una. Jelas ya? Ini semuanya taukid. Orang Arab itu kadang mentaukid dengan kata-kata. Ada uslubnya. Apalagi kalau hal-hal besar ya. Saya pernah baca Ibnu Katsir.
di Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau kasih biografi tentang Raja An-Nakur. Ini raja orang Nasara. Dia pernah menguasai beberapa negeri Islam. Kemudian dia Kristenkan banyak orang. Salah satunya ada penyair Muslim, dia Kristenkan. Penyair ini akhirnya bikin qasidah yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia menghina Islam. Jelas ya? Maka qasidah ini dibantah oleh para ulama di masanya, dari Al-Qaffal, kemudian datang setelah itu Ibnu Hazm. Ya, saya sebenarnya itu sampai ke biografi itu karena saya baca qasidahnya Ibnu Hazm. Ya, qasidahnya Masya Allah ya, sangat menggugah hati sekali, bahasanya tajam sekali dan bahasanya sangat indah, membantah qasidah tersebut orang Nasara dan menunjukkan keutamaan Islam. Makanya saya akhirnya terbaca dan saya baca juga yang lainnya. Setelah menyebutkan biografinya si Raja Nasrara ini, Ibnu Katsir bercerita, kemudian beliau berkata, "Fala'natullahi alaihim ajma'ina aktaina absa'ina." Pakai bahasa ini, ajma'ina aktaina abta'ina absa'in. Untuk melaknat mereka semua. Jelas ya? Ya, maksudnya itu dipakai oleh para ulama dalam penegasan hal-hal yang apa? Hal-hal yang sangat perlu ditegaskan maknanya bagi mereka. Baik, selesai ya. Berikutnya hukmuhu. Apa hukumnya? Tabi sama dengan di hukum tabi. Taukid sama dengan ataf, sama dengan naat. Dia selalu mengikut kepada man'utnya. Kalau di sini taukid, man'utnya itu disebut apa? Muakkad. Muakkadnya harus diikuti dalam marfu'nya, mansubnya atau majrurnya, kemudian harus diikuti dalam ma'rifahnya, harus sama-sama ma'rifah. Baik, selesai taukid. Yang terakhir badal. Al-badalu, diikuti al-badalu. Al-badalu at-ta'rifu at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin hukmuhu yatba'ul mubdala minhu. Sekarang pasangannya al-badal, pasangannya apa? Al-mubdalu minhu. Sekali lagi al-badalu, al-mubdalu minhu. Belum lancar ini antum ini. Al-badalu, al-mubdalu minhu, al-mubdalu minhu. Itu lisan kalau antum tidak lancar, diulangi berulang kali. Sehari antum ulangi 100 kali tidak apa-apa. Yang penting antum bacanya itu kayak Al-Fatihah. Itu baru benar itu. Jelas ya? Semua orang kalau mau belajar, mau menghafal, diambil kecil-kecil dulu, lancar begitu. Lancar. Jangan lambat, biasa lisannya. Nanti lama-lama belajar yang lain bisa cepat gitu. Bisa cepat. Jadi antum itu jangan selalu misalnya dengar ada ulama ini, dengar satu kali langsung hafal. Mau seperti itu. Ya bisa seperti itu, nggak apa-apa, berharap. Tapi itu ada proses ke sana. Lewati proses-proses itu. Biasanya membiasakan diri dulu. Ya, saya dengar satu kali langsung hafal. Itu tingkatan. Mungkin sebelum sampai ke sana dengar 100 kali dulu. Nanti lama-lama turun dengar 10 kali. Turun dengar berapa? 3 kali. Kan begitu? Ya. Sebab itu hafalan itu manusia bertingkat-tingkat. Katanya itu ada para penyair di masa Harun ar-Rasyid katanya. Apa namanya? Itu tidak bisa bikin apa-apa. Karena Harun ar-Rasyid ini setiap kali datang penyair, walaupun penyair ini bikin syairnya di tengah malam, begitu dah hadir di tengah Harun ar-Rasyid bilang, ini syair dari mana kamu ambil? Sudah basi syair ini. Semua orang sudah hafal. Tidak percaya. Dia panggil dulu, apa namanya? Dia panggil seorang budaknya. Iya. Seorang budaknya yang bisa menghafal. Dia dengar satu kali orang membaca, dia hafal.
Terus ada budak perempuannya lagi. Budak perempuannya ini dengar 2 kali hafal. Jelas ya? Harun ar-Rasyidnya sendiri baca setelah itu, nggak ada masalah. Jadi tiap kali ada penyair kata Harun ar-Rasyid, ini syairmu sudah basi, dari mana kamu dapat? Nggak percaya. Budak lagi-lagi coba baca. Budaknya dengar 1 kali hafal dia. Jelas ya? Kata Harun ar-Rasyid, benar kan? Sudah dihafal. Belum percaya. Budak perempuan baca. Budak perempuan sudah dengar 2 kali dari si penyair, dari budak lagi-lagi. Hafal juga dia. Masih belum percaya. Harun ar-Rasyid ulangi sendiri, hafal juga. Jelas ya? Akhirnya ini kisah didengar oleh Al-Asma'i, Abdul Malik bin Quraib. Beliau pun menulis syair yang aneh. Sautu Sofiril Bulbuli. Ya, awalnya begitu. Antum cari aja Sautu Sofiril Bulbuli. Ada itu. Banyak di internet orang yang baca syair itu. Yang akhirnya huruf lam. Ya, begitu dibaca kata Harun ar-Rasyid kepada budaknya, ya kata budaknya, Amirul Mukminin, saya nggak tahu ini syair katanya. Dia tidak bisa hafal. Apalagi budak perempuan. Jelas ya? Jadi maksudnya di masa itu orang berkelas ya, bertingkat-tingkat di dalam menghafal. Itu tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Jadi ada proses menuju ke sana. Ya jangan tiba-tiba mau langsung jadi seperti itu ya. Ya boleh saya doakan antum supaya berhasil. Ya, tapi biasanya itu ada proses dulu. Biasanya ada apa? Proses dulu. Baik. Jadi sekarang kita lihat hukmuhu. Hukmuhu, diikuti hukmuhu. Yatba'ul mubdala minhu fi raf'ihi. Ja'a Muhammadun akhuka. Nasbihi. Ra'aitu Muhammadan akhaka. Khafdihi. Farahtu atau farihtu bi Muhammadin akhika. Jazmihi. In tasjud lillahi tashkurhu yarhamka. Yarhamka. Aksamuhu mutabikun ba'dun minal kulli mubayyinun aw ghalatun ihtimalun. Mutabikun ja'a Zaidun akhuka. Dabituhu ayyakuna ma urida bitsani aina ma urida bil awwal. Ba'dun minal kulli akaltu ar-ragifa nisfahu. Dabituhu ayyakuna ath-thani juz'an minal awwali. Mubayyinun aw ghalatun bada'un idrabun Muhammadun badrun syamsun. Dabituhu an taqsida syai'an fatakuluhu thumma yadharu laka anna ghairahu afdalu minhu fata'dilu ilaihi. Nisyanun ra'aitu insanan farasan. Dabituhu an tabniya kalamaka al-awwala ya benar, an tabniya kalamaka al-awwala ala dhanni thumma tabayyana khata'uhu fata'dilu anhu. Ghalatun ra'aita Zaidanil farasa. Dabitu an taqsida kalaman fayasbiqu lisanuka ila ghairihi wa ba'da an-nutqi ta'dilu ila ma qasadta awwalan. Ihtimalun nafa'ani Zaidun ilmuhu. Dabituhu ayyakuna bainal awwali wath thani munasabatun bighairil kulliyati wal juz'iyati. Baik, ini ringkasan semua pembahasan badal. Jadi badal itu definisinya at-tabi al-maqsudu bil hukum. Iya. Jadi tabi yang dimaksudkan dengan hukum bila wasitah. Bila wasitatin. Kenapa wasitatin? Ayo. Apa yang memajrurkan di situ?
Lam? Ada huruf jar lan. Pernah antum lewat? Tidak ada huruf jar lan. Hah? Apa yang memenjarurkan? Ba di situ ya, menjarurkan ba. Jadi lamnya di situ dikatakan ma'kufa anil amal. Dia tidak beramal lamnya di situ. Jadi seakan-akan tidak ada. Makanya dibaca bila wasitatin. Jelas ya? Tetap di kasrah. Baik. Jadi badal itu adalah tabi al-maksud bil hukum. Dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Sebab badal kan artinya kalau di bahasa Indonesia kan artinya pengganti. Artinya apa? Pengganti. Jadi kalau diucapkan ini ada gantinya. Gantinya bisa berlaku. Langsung dimaksudkan, tidak ada perantara. Dia juga dimaksudkan. Jelas sampai sini? Itulah yang disebut dengan apa? Dengan badal. Baik, hukumnya mengikut pada yang dia gantikan. Kalau yang dia gantikan marfu, maka mubdal minhunya marfu, berarti badalnya apa? Marfu. Kalau mubdal minhunya mansub, berarti badalnya juga apa? Mansub. Sekarang kita lihat, jaa Muhammadun akhuka. Jaa, apa i'rabnya jaa? Fi'il madhi. Muhammadun fa'il. Muhammadun ini apa namanya? Badal atau mubdal minhu? Mubdal minhu. Mana badalnya? Akhuka. Jadi akhu ini badal dari Muhammad. Karena Muhammadun marfu, akhuka juga menjadi, akhu menjadi apa? Marfu. Contoh, ra'aitu Muhammadan akhaka. Karena Muhammadnya mansub, akhaka menjadi apa? Mansub. Mansub dengan apa? Dengan alif. Bagus. Farihtu bi Muhammadin akhika. Ya, akhi di situ majrur karena mubdal minhunya yaitu Muhammad, dia juga majrur. Tanda jarnya akhi apa? Ya. Baik, kalau jazam juga seperti itu. Ini apa? Sudah berlalu in. Hah? Harf atau isim? Lihat dulu di halamannya tuh. Lihat di jawazim. Hah? Lihat di jawazim. Harf itu masuk di pertama ya, harf bil ittifaq, itu in, cocok. Baik. In dia harf jazm, menjazmkan dua fi'il. Menjazmkan apa? Dua fi'il. Fi'il yang pertama yang dijazmkan, in tasjud lillah. Itu fi'il yang pertama, tasjud. Yang dijazmkan yang kedua, ini yang ada badalnya. In tasjud lillah tashkurhu. Itu artinya kamu mensyukurinya. Begitu dia sebutkan tashkurhu, itu sudah jelas ya. Tapi dia ingin menerangkan sebenarnya keutamaan orang yang sujud. Maka dia ganti menjadilah yarhamka. Allah akan apa? Merahmatimu. Jadi yarham ini dia adalah badal dari tashkurhu. Karena mubdal minhunnya majzum, maka yarham sebagai badal dia juga harus apa? Dia juga majzum. Jelas contohnya? Baik, sekarang badal terbagi 4. Ini pembagiannya. Ada badal mutabak atau mutabik. Artinya dia menggantikan seluruhnya. Contohnya jaa Zaidun akhuka. Datang Zaid saudaramu. Maksudnya dobitnya ini yang diinginkan dengan yang kedua itu juga yang diinginkan pada pertama. Dobitnya. Jelas ya? Jadi kalau antum bilang jaa Zaidun bisa. Antum bilang jaa akhuka juga bisa. Sebab akhuka itu Zaidun, Zaidun itu akhuka. Sama itu yang diinginkan. Ini disebut dengan nama badal apa? Badal mutabik. Badal yang kedua, ba'dun minal kul, sebagian dari seluruhnya. Ya, contohnya akal terragifa nisfahu. Saya makan roti itu seperduanya. Kita irab dulu. Akal tu, akala. Fi'il madi tu. Fa'ilnya al-ragifa. Maf'ul bihi. Nisfahu. Nisfahu ini badal. Badal dari mansub dia akan dibaca apa? Mansub juga. Dan nisf mudhaf dan hu
mudhafun ilaih. Baik, dhabitnya yakuna tsani juz'an minal awal. Yang dipakai sebagian itu, badal sebagian dari seluruhnya, itu kalau yang dijadikan badalnya itu bagian dari mubdalnya. Bagian dari mubdalnya. Jelas ya, saya makan roti seperduanya. Saya mau tanya, seperdua ini bagian dari roti atau bukan? Bagian dari roti. Ya. Qata'tul masafata thulutsaha. Saya sudah lewati jarak perjalanan itu sepertiganya. Berarti saya sudah berjalan di atas jalan atau belum? Sudah. Bagian dari perjalanan saya sudah lewati. Jelas ya? Baik. Berikutnya mubayyun aw ghalat. Atau sebelum ke situ kita ke istimal dulu yang sedikit ya. Badal istimal. Badal istimal itu dikatakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaidun itu memberi kepadaku manfaat, ilmu dia yang memberi manfaat. Adabitnya yakuna bainal awwali wath tsani munasabatun bighairil kulliyati wal juz'iyah. Jadi ada hubungannya antara badal dan mubdal minhu. Zaidun dan ilmunya punya hubungan, tapi hubungannya bukan dari sudut keseluruhan atau dari sudut sebagian. Bukan pada benda ini seluruhnya atau sebagiannya, tidak ada hubungan di itu. Dia hubungan dari sudut apa? Sudut makna. Iya. Jadi yang memberi manfaat kepadaku dari Zaidun itu adalah ilmunya, begitu. Nah, jadi ilmu di sini ini badal dari apa? Zaid. Coba kita i'rab. Nafa'ani, nafa'a. Fi'il madhi. Ni maf'ul bihi Zaidun. Ayo. Fa'il ilmuhu. Ilmu badal dari Zaid. Dan ilmu mudhaf dan domirha mudhafun ilaih. Baik, berikutnya yang terakhir mubayyinun aw ghalat. Mubayyinun artinya berbeda. Mubayyinun itu berbeda. Atau ghalat dia salah, keliru. Ya memang ada tiga ya. Ada tiga. Dia mau bilang sesuatu ternyata bukan itu, salah. Beda dengan yang diinginkan. Nah itu arti mubayyinun atau ghalat. Dan ini terbagi tiga. Yang pertama ada bada atau idrab. Ya, misalnya seorang berkata si Muhammadun itu badrun. Dia bulan. Terus dia lihat si Muhammad kayak bulan, maksudnya terangin untuk manusia. Setelah itu dia lihat jasa-jasanya, dia lihat ini tidak cocok kita sifatkan bulan. Lebih terang dari itu. Bilanglah syamsun. Jelas ya? Nah, itu badal idrab namanya. Dhabitnya antaksida syai'an. Kamu maksudkan sesuatu, fatakuluhu, kamu ucapkan. Setelah itu tampak bagimu bahwa ada kalimat lain lebih cocok, lebih afdal. Nah, kamu pindah kepada yang lebih cocok itu. Nah, itu tadi Muhammadun badrun. Begitu sudah diucapkan, oh kayaknya ini kurang cocok. Nah, badrun kan sama ya kalau bilang Muhammadun syamsun, ya kan? Saya sudah bilang Muhammadun badrun syamsun. Ya, itu badal, berarti syamsun ganti dari apa? Ganti dari badrun. Berikutnya badal nisyan. Badal nisyan ini dhabitnya kamu antabniya kalamaka al-awwal ala dhann. Kamu bangun pembicaraanmu pertama itu sangkaan. Ya. Jangan sangkaan. Setelah itu tampak kamu salah. Maka kamu ingin perbaiki. Seperti seorang berkata, "Ra'aitu insanan." Saya melihat seorang manusia. Ya, lihat suatu jauh gitu hitam-hitam. Dia bilang, saya lihat seorang manusia. Dia sudah bilang sama temannya, saya lihat seorang manusia. Begitu jalan motornya lebih dekat, kuda ternyata. Maka langsung dia ralat al-farasa. Nah, maksudnya saya melihat seekor kuda atau farasan. Saya melihat seekor kuda. Ra'aitu insanan farasan. Saya melihat seekor kuda. Nah, ini ghalat namanya. Atau apa namanya nisyan. Dia bangun di atas sesuatu sangkaan, tapi ternyata tidak seperti yang dia sangka. Berikutnya badal ghalat. Badal ghalat itu salah ucap. Dia mau bilang kuda, tapi lisannya sudah terlanjur mengucapkan insan. Dia bilang ra itu insanan, padahal dia dari tadi itu pengennya mengucapkan apa? Kuda. Maka dia bilanglah al-farasa. Atau saya bilang ra itu Zaidan. Padahal saya di benak saya itu saya mau mengucapkan Muhammad.
Maka saya bilang Muhammadan. Jelas ya? Baik, itu badal. Inilah pembagian-pembagian dari badal ini dan maksudnya. Ya, dengan ini selesai sudah ya. Untuk at-tawabi. At-tawabi ini ingat ya, ini dipakai di 3 pembahasan. Di marfu'at, mansubat dan apa? Majrurat. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 41. Mansubatul asma'i. Ayo diikuti. Mansubatul asma'i. Al-maf'ulu bihi. Ra'aitu Ibrahima. Al-maf'ulul mutlaqu. Fahimtu ad-darsa fahman. Al-maf'ulu li ajlihi. Darabtu waladi ta'diban. Al-maf'ulu ma'ahu. Hadara al-amiru wal jaysha. Al-maf'ulu fihi. Sumtu yawm al-khamisi. Jalastu indal ustadi. Al-halu. Qadima Yusuf rakiban. At-tamyizu. Taba Muhammadun nafsan. Al-mustathna. Akramtul qawma illa salihan. Ismu lan nafiyati lil jinsi. La rajula fid dari. Al-munada. Ya Rasulullah. Maf'ula dhanna wa akhwatiha. Dhanantu Muhammadan hadiran. Khabaru kana wa akhwatiha. Kana Muhammadun fahiman. Ismu inna wa akhwatiha. Inna Ibrahima najihun. At-tawabi'u. An-na'tu. Ra'aitu Muhammadanil alima. Al-atfu. Akramtu Muhammadan wa Ahmada. Ahdartu Aba Hafsin Umara. At-tawkidu. Absartu Muhammadan nafsahu. Al-badalu. Ra'aitu khalilan akhaka. Baik. Jadi ada 14 pembahasan. Yang ke-14-nya sudah selesai. Kita bahas. Dan yang sudah berlalu juga khabar kana, khabar inna sudah berlalu. Iya. 12, 13. Jadi sebenarnya sisa sedikit yang akan kita kaji. Kita mulai dari maf'ul bihi dulu. Maf'ul bihi ini yang paling populer. Di semua yang mansubat ini yang paling apa? Populer. Sebab biasanya fi'il kalau sudah ada fa'ilnya, kadang fi'ilnya perlu apa? Maf'ul bihi. Karena itu kemarin ada pembagian fi'il menjadi 2. Fi'il muta'addi dan apa? Lazim. Kalau fi'ilnya lazim biasanya cuma perlu fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi biasanya dia perlu apa? Maf'ul bihi. Makanya maf'ul bihi itu banyak karena kalau ada fi'il biasanya ada subjeknya, ada objek yang dikena dari perbuatan itu. Baik. Kita lihat, kita baca ya al-maf'ulu bihi. At-ta'rifu. At-ta'rifu. Al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Kismahu. Zahirun. Mudmarun. Zahirun. Akramtu at-taliba. Akramtu at-talibaini. Akramtu at-talibina. Akramtu at-tullaba. Akramtu at-talibata. Akramtu at-talibataini. Akramtu at-talibati. Akramtu an-nisaa. Mudmarun. Muttasilun. Darabahu, darabahuma, darabahum. Darabaha, darabahuma, darabahunna. Darabaka, darabakuma, darabakum. Darabaki, darabakuma, darabakunna. Darabani, darabana. Munfasilun. Ma ra'aitu illa iyyahu, ma ra'aitu illa iyyahuma, ma ra'aitu illa iyyahum. Ma ra'aitu illa iyyaha, ma ra'aitu illa iyyahuma, ma ra'aitu illa iyyahunna.
Ma ra'aitu illa iyyaka ma ra'aitu illa iyyakuma ma ra'aitu illa iyyakum. Ma ra'aitu illa iyyaki ma ra'aitu illa iyyakuma ma ra'aitu illa iyyakunna. Ma ra'aitu illa iyyaya ma ra'aitu illa iyyana. Jadi maf'ul bihi itu al-ismu al-mansub alladhi yaqa'ah bihil fi'il adalah isim mansub yang menjadi objek sebuah perbuatan. Menjadi objek sebuah perbuatan. Subjek itu kan pelaku, objek yang kena apa? Perlakuan, yang tertimpa oleh perbuatan. Jadi daraba itu perbuatannya, pemukulan. Siapa pelaku pemukulan? Misalnya Zaidun. Jelasnya gini pelakunya. Siapa yang dipukul? Amron. Ya, jadi kalau dibilang daraba Zaidun Amron, berarti si Amron ini kena pemukulan dari siapa? Dari Zaid. Itulah yang disebut maf'ul bihi. Akaltu ar-ragifa. Saya makan roti. Perbuatannya apa? Makan. Yang melakukan perbuatan itu failnya siapa? Saya. Yang kena perbuatan yang dimakan siapa? Rotinya. Jelas ya? Itulah yang disebut sebagai apa? Maf'ul bihi. Jadi mudah sebenarnya maf'ul bihi. Iya. Jadi sudut makna ya. Sisa nanti kita membacanya saja. Maf'ul bihi itu kadang dia isim dhahir. Seperti itu tadi ar-ragif. Sakantul baita, saya tinggal di rumah. Dakhaltul masjidah, saya masuk ke masjid. Itu maf'ul bihi semua itu. Dhahir semua. Tapi saya beri contoh di sini yang ada mufradnya sampai mutsanna dan jamak-jamaknya. Ya, akramtu at-talibah. Itu kalau mufrad. Talibaini. Itu mansub ya, talibain dengan kasrah. Talibin. Ini mansub dengan kasrah juga karena dia jamak mudzakkar salim. Tullaba dia mansub dengan fathah karena apa dia di sini? Jamak taksir. Talibah akramtu talibata. Karena dia isim mufrad. At-talibata ini karena dia apa? Mutsanna, pakai ya. Akramtu at-talibati. Dia di sini dengan kasrah karena masuknya dengan kasrah karena jamak muannas salim. An-nisaa masuknya dengan apa? Fathah karena jamak apa? Jamak taksir. Baik. Kemudian dia bisa domir. Domir itu kalau muttasil, itu seperti tadi. Darabahu. Hu-nya di situ maf'ul bihi. Di mana fa'ilnya? Di dalam kata darabahu itu. Huwa. Jelas ya? Darabahuma, dia ini mukul, dia semua melakukan. Jelas ya? Itu kita ringkas ya supaya gampang untuk menghafalnya. Ya, ma ra'aitu illa. Saya tidak melihat kecuali dia. Satu orang, dia dua orang, dia tiga orang, jamak dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan maf'ul bihi. Baik, selesai pembahasan maf'ul bihi. Dan insyaallah taala pembahasan berikutnya, kelanjutannya kita akan ambil di sesi setelah sholat maghrib atau sebelum sholat isya nanti ya, karena habis maghrib biasanya makan malam dulu ya. Baik, ini sisa sedikit ya, kita selesaikan sedikit insyaallah taala, dan kita akan baca nanti pokok-pokok dari wazan-wazan di akhir pelajaran. Insyaallah cukup waktunya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.